Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Granada Eka Nugroho dari Universitas Brawijaya dengan jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NII CCP 196. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur inventory, yaitu kita akan membuat warehouse dan put away strategi. Seperti itu. Next. Jadi, pertama-tama apa sih UDU dalam modul inventory itu? Jadi, UDU inventory adalah suatu modul dalam sistem ERP UDU yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola persediaan barang yang secara efisien. Modul ini menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan otomatisasi dan pengelolaan yang lebih baik dari semua aspek manajemen inventaris. Nah, yang kali ini kan kita akan membuat warehouse baru atau kita akan create a warehouse. Jadi, warehouse dalam modul inventory UDU ini adalah ruang fisik yang digunakan untuk menyimpan barang baik itu bahan mentah maupun produk jadi. Modul ini dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan mengoptimalkan operasi penyimpanan serta pergerakan barang dengan lebih efisien. Yang pertama-tama, mari langsung saja kita tutorkan untuk bagaimana cara membuat warehouse baru terlebih seperti itu. Pertama-tama, kita buka sistem UDU-nya. Setelah itu, kita ke bagian eh, inventory, modul inventory. Setelah itu kita ke configuration. Setelah itu kita ke bagian setting. Di sini di bagian setting, kita akan menyalakan atau mengaktifkan warehouse-nya seperti itu. Nah, di sini untuk bagian warehouse-nya kita klik semua. Di sini bisa dilihat, bisa diklik. Nah, setelah itu kita kembali ke configuration, kita klik warehouse. Dan di sini kita bisa membuat warehouse baru. Nah, bisa kita klik new. Dan di sini kita bisa menamai warehouse-nya sesuai dengan apa yang kita mau. Kita namai warehouse-nya semisal Home Doki Warehouse Center. Seperti ini. Setelah itu, ini kita mengisi misal short name dari nama warehouse-nya apa. Misal short name-nya adalah HWC dari singkatan dari Home Doki Warehouse Center. Setelah itu, kita juga bisa memasukkan address-nya, misal di mana, terus company-nya di mana. Nah, setelah itu, untuk resupply ini kita centang semua. Nah, setelah selesai, kita save. Nah, bisa dilihat ini adalah bagaimana cara kita membuat warehouse baru. Setelah itu kita ke modul inventory lagi untuk ngecek apakah warehouse barunya sudah masuk seperti itu. Dan bisa dilihat untuk warehouse barunya yang kita buat tadi yaitu Homedoki Warehouse Center, di bagian resep, internal transfer dan delivery orders itu sudah ada. Setelah itu di sini kita akan masuk ke selanjutnya itu adalah partial transfer. Apa itu partial transfer? Jadi, RFQ partial transfer atau request for quotation partial transfer dibagi menjadi dua, yaitu saya akan menjelaskan untuk RFQ sendiri. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai partial transfernya. Jadi, request for quotation atau biasa disebut RFQ adalah dokumen yang dikirim oleh pembeli kepada pemasok untuk meminta penawaran harga dan syarat dari produk atau layanan tertentu. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mengumpulkan beberapa penawaran dari berbagai pemasok sebelum membuat keputusan pembelian. Nah, kalau misal itu untuk RFQ. Nah, untuk partial transfernya sendiri, partial transfer itu merujuk pada situasi di mana tidak semua barang yang dipesan dalam request for quotation tadi atau dalam purchase order atau PO itu diterima sekaligus. Jadi kayak sistem barangnya itu dikirim secara mencicil. Jadi kayak kita bisa mengirim, misal kita membeli 15 barang. Nah, setelah itu kita bisa mencicil, misal 7 dulu, setelah itu kita 8, seperti itu. Misalnya di sini ada sebuah permisalan jika sebuah purchase order itu mencakup tiga item, tapi hanya 2 item yang diterima, maka proses ini disebut sebagai partial transfer seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana untuk partial transfernya itu sendiri. Nah, pertama-tama kita kan tadi sudah dalam modul inventory. Nah, partial transfernya itu bisa dalam modul sales atau modul purchase. Di sini saya akan menggunakan modul purchase. Setelah itu kita membuat request for quotation-nya terlebih dahulu. Nah, kita buat nih. Untuk vendornya kita bisa memilih ini. Saya masukkan vendor yang sudah saya buat di video purchase order. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Nah, untuk vendor referensinya kita masukkan tadi vendor referensi yang vendor referensinya bisa dihilangin atau bisa tidak diisi juga bisa. Nah, kurensinya kita memakai IDR. Nah, expected arrival-nya semisal tanggal 14 seperti itu. Misal tanggal 14. Nah, itu kita play.
Nah, delivernya kita deliver ke eh, warehouse yang tadi kita sudah buat, yaitu tadi Home Doki Warehouse Center Receipt seperti ini. Dan jika sudah, kita masukkan produknya, apa produk yang kita mau. Semisal di sini saya produknya adalah storage box. Nah, kontinnya kita masukkan semisal 10 seperti ini. Nah, setelah itu, setelah sudah, kita confirm order. Nah, ini jika sudah, kita kan masuk ke dalam purchase ordernya ini kan. Sudah dalam bentuk PO. Nah, jika sudah dalam bentuk PO, kita lihat di sini kan ada resepnya. Jadi, resepnya itu adalah proses penerimaan barangnya. Kita lihat di sini, ini adalah nomor resepnya atau penerimaan barangnya. Nah, ini source dokumennya atau tadi nomor PO-nya berapa, seperti itu. Nah, ini untuk kuantitinya kita bisa mengirimnya secara bertahap seperti itu. Nah, setelah itu, untuk kuantitinya ini kan karena kita menggunakan sistem parsial atau menggunakan sistem mencicil untuk pengirimannya, kita di sini klik, mungkin pengirimannya kita bisa ubah 5 terlebih dahulu, seperti itu. Dan jika sudah benar, kita validate. Nah, setelah itu, di sini ada kita bisa yaitu create back order. Apa sih itu create back order? Jadi, create back order itu adalah ter create bulk order itu terjadi kalau semisal permintaan barang atau produk tidak dapat dipenuhi sepenuhnya pada pengiriman awal karena stok yang tersedia itu lebih sedikit dari permintaan awal. Jadi kalau misalnya misal stok di gudangnya itu hanya 5, tetapi permintaan PO-nya itu 10. Nah, itu kita bisa menggunakan sistem create back order. Di sini kalau semisal kita memilih create back order, berarti kita akan membuat pesanan tambahan untuk sisa barang yang belum terpenuhi. Nah, pesanan ini akan diproses ketika stok barangnya itu sudah tersedia di kemudian hari. Nah, kalau misalnya di sini kita memilih no back order, itu berarti nanti kita tidak akan membuat pesanan untuk sisa barang yang belum terpenuhi dan hanya akan memproses produk yang ada pada saat ini gitu. Jadi, semisal kita membelinya kan pada PO-nya di situ 10, tetapi stok barangnya itu hanya 5. Kalau semisal kita memilih no back order, jadi yang dikirim hanya 5 saja dan bagaimana dengan sisa 5 lagi yang belum dikirim? Nah, itu adalah nanti di retur. Jadi yang hanya dikirim hanya sesuai dengan stok yang tersedia di gudang seperti itu. Ini karena kita di sini semisal yang terjadi ini adalah stok barangnya di gudang itu lebih sedikit dari permintaan awal dan kita menggunakan sistem parsial, maka di sini kita klik saja create big order. Nah, setelah itu sudah seperti ini. Nah, di sini ada opsi return. Jadi kalau misalnya kita tidak mau nih sistem barangnya kita dikirim secara parsial atau mencicil karena stok barang yang tadi di gudang kan masih belum ada. Nah, kita bisa mengajukan untuk return seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam modul inventory. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada resep pada warehouse yang sudah kita buat tadi sudah ada proses masuk warehouse-nya. Seperti itu kita klik. Nah, ini sudah sesuai kan? Ini partner vendor dari Home Doc Official, schedule-nya today dengan nomor barangnya tadi P00018 kita klik. Nah, di sini bisa dilihat barang yang dikirim hanya 5 karena sistem yang kita pakai adalah tadi parsial dan kita menggunakan create back order yang artinya barang yang di gudang itu belum tersedia sepenuhnya. Dan kita di sini klik detail operasional. Nah, di sini kita bisa lihat storage box dengan kuantitinya adalah cuma 5 seperti itu. Nah, jika dirasa sudah benar, kita balik lagi ke dalam ini, kita validate. Nah, bisa dilihat di sini sistemnya sudah done. Nih statusnya. Di sini kita juga bisa mengajukan opsi return tadi. Nah, di sini karena backordernya sudah dikirim, kita klik valuation. Dan di sini kita lihat. Nah, backordernya 5 di sini. Karena yang dikirim backordernya hanya 5 saja, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat. Tadi kita memilih storage box. Nah, di sini bisa dilihat backorder dari storage box-nya yang sudah kita buat tadi pada tanggal 16 bulan 10 seperti itu. Nah, ini.
Tadi kita membeli PO-nya adalah 10, tetapi karena kita memakai sistem parsial dan kita menggunakan back order karena yang hanya di gudang itu hanya semisal 5 dan kita PO-nya 10, jadi kita menggunakan sistem mencicil atau parsial tadi. Nah, bisa dilihat ini mencicilnya 5 dulu yang dikirimkan, setelah itu 5-nya baru dikirim seperti itu. Bisa dilihat pada jam yang terteranya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.